negara kepulauan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, dan bahasa. Untuk mempersatukan setiap perbedaan yang ada, maka diperlukan pemahaman integrasi nasional oleh seluruh rakyat Indonesia. Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk mempersatukan setiap perbedaan dalam suatu negara, sehingga dapat tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Adapun faktor yang mendukung terciptanya integrasi di Indonesia adalah yang pertama, faktor sejarah. Faktor sejarah menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, faktor keinginan. Faktor keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda. Yang ketiga, faktor cinta tanah air. Faktor cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia seperti saat kita menegakkan dan mengisi kemerdekaan di Indonesia. Yang keempat, faktor rela berkorban. Faktor rela berkorban untuk kepentingan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan pahlawan mati gugur di medan peperangan. Nah, di sini juga terdapat 4 faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat heterogen. Seperti kita ketahui bahwasanya masyarakat heterogen itu sendiri memiliki definisi dari keberagaman suku bangsa, masyarakat yang beragam suku bangsa, agama, serta ras. Bahwasanya keberagaman ini juga tak luput dari konflik yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi penghambat dari faktor integrasi nasional itu sendiri. Kemudian yang kedua, terdapat wilayah negara yang luas dan seperti kita ketahui juga bahwasanya Indonesia memiliki wilayah laut dan pulau yang terbentang di seluruh negeri ini. Dan yang ketiga, terdapat kuatnya paham etnosentrisme. Nah, paham ini di dalam masyarakat juga cukup krusial di tengah konflik yang terjadi. Kenapa? Karena paham etnosentrisme sendiri memiliki definisi dari suatu masyarakat yang mengunggulkan kebudayaannya dan tanpa memikirkan adanya kebudayaan yang lain. Sehingga dari paham ini juga timbul konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, terdapat ketimpangan sosial atau ketimpangan pembangunan yang tidak merata di seluruh negeri ini. Yang mana ini yang paling krusial dan penting bagi keberlangsungan negara ini. Karena sejatinya warga Indonesia hanya membutuhkan keadilan dan kesejahteraan daripada masa hidupnya dan masa tinggalnya di negara kita. Untuk memperkuat pemahaman kita akan betapa pentingnya integrasi nasional dalam suatu negara, marilah kita belajar dari salah satu contoh konflik etnis yang terjadi di Indonesia akibat disintegrasi. Konflik ini dikenal dengan konflik Sampit yang terjadi pada tahun 2001 di Kalimantan Tengah antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik diduga terjadi akibat pembunuhan warga Dayak oleh sekelompok warga Madura dan serangan pembakaran rumah warga Dayak oleh sekelompok warga Madura. Marilah kita saksikan secara bersama. Konflik yang baru saja kita saksikan tadi merupakan bukti nyata apabila tidak terwujudnya integrasi nasional dalam suatu negara. Adapun solusi untuk menangani konflik tersebut yaitu pertama, setiap masyarakat menanamkan nilai-nilai nasionalisme bukan etnosentrisme. Kedua, mengimplementasikan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sehingga dalam menangani suatu masalah, hendaknya masyarakat melakukan musyawarah secara mufakat terlebih dahulu. Dan ketiga adalah setiap masyarakat saling menghargai, tidak bersikap egois ataupun sewenang-wenang terhadap masyarakat yang lain. Faktor cinta tanah air. Berbagai macam suku bangsa, budaya,